Shalom, jumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Adik-adik, sebelum kita memulai, Lose mengharapkan kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan baik dengan menyiapkan Alkitab, juga alat tulis, dan juga jangan lupa kalian persiapkan dompet kalian ya. Oke, baik, bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah kelas pra-remaja pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memberikan yang terbaik di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memuliakan Engkau melalui puji-pujian yang kami naikkan, dan juga kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan yang mengurapi Lose yang akan membawakan firman Tuhan supaya dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Lose mengajak kalian untuk memuliakan Tuhan melalui suara kita. Mari kita nyanyikan sebuah kidung pujian yang berjudul Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Adik-adik, dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang regu Allah. 2 minggu yang lalu Lose sudah mengajar kalian tentang regu Allah yang terpilih. Minggu lalu Lose Adrian juga membahas tentang tugas dari regu Allah. Hari ini kita akan kembali belajar tentang regu Allah, yaitu tentang peraturan dasar regu Allah. Adik-adik, kalian tahu kan peraturan? Ya, kita semua tahu tentang peraturan ya. Kalau misalnya di dalam olahraga, contohnya sepak bola atau futsal ya, di situ juga ada peraturan. Kalau bola yang ditendang tidak boleh kena tangan ya. Kalau kena tangan namanya handball. Begitu juga kalau misalnya dalam olahraga bulu tangkis, yaitu bola yang ditangkis ya, itu tidak boleh keluar dari lapangan. Kalau keluar berarti namanya out. Ya. Bukan dalam olahraga saja ada peraturan, kita juga mengenal peraturan lalu lintas. Ya, contohnya kalau di perempatan jalan ada lampu merah, tandanya harus berhenti. Kalau ada simbol S dicoret, berarti tidak boleh berhenti di sini. Kalau ada P dicoret, berarti tidak boleh parkir di sini. Di sekolah pun juga ada peraturan. Kita biasanya mengenal dengan tata tertib sekolah. Kalau di rumah ada nggak peraturan? Ada juga ya, tetapi karena di rumah itu peraturan tidak tertulis ya, jadi sering kali kalian berpikir di rumah nggak ada peraturan ya. Peraturan di rumah contohnya, anak-anak harus hormat dan patuh pada orang tua. Itu salah satu peraturan ya. Peraturan yang lain lagi, misalnya harus rukun dengan saudara ya. Masih banyak peraturan yang lain kan? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peraturan dasar regu Allah. Apa itu regu Allah? Kalian tentu ingat kan? Apa itu regu Allah? Yaitu timnya Tuhan Yesus ya. Kalau pada zamannya Tuhan Yesus yang disebut regu Allah adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yaitu ada 12 orang ya. Nah, pada zaman sekarang tidak terbatas hanya pada murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi kita semua adalah timnya Tuhan Yesus. Kita semua adalah regu Allah. Nah, apa sih peraturan dari regu Allah? Peraturannya ada di kitab Matius 7 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Kalian buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Sudah siap? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, di situ dikatakan apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kalian, maka kalian harus melakukan dulu. Ya. Kalau kamu kepingin orang lain baik pada kamu, maka kamu harus melakukan kebaikan kepada orang itu dahulu. Sekarang Lose mengajak kalian membandingkan ya dengan peribahasa yang kita kenal. Dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia kita ada pelajaran tentang peribahasa ya. Tentu kalian ingat dengan peribahasa yang berbunyi air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa? Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Atau
ada lagi pepatah yang berbunyi ada ubi, ada talas. Yang maknanya yaitu kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ayo coba bandingkan pepatahnya dunia. Kalau kamu baik, tak balas baik. Kalau kamu jahat, jangan harap aku berbuat baik kepada kamu. Bahkan kalau lebih jahat lagi, orang berbuat baik belum tentu dibalas dengan baik. Bisa dibalas dengan kejahatan, ya. Wah, Tuhan Yesus ternyata menghendaki kita berbuat lebih daripada hukum dunia. Tuhan Yesus menuntut kita berbuat kebaikan lebih dahulu agar orang lain dapat mencontoh untuk melakukan perbuatan baik kita, ya. Kita punya tugas lebih loh dari Tuhan Yesus. Kita punya peraturan yang lebih sulit daripada peraturan dunia. Ya, kalau peraturan dunia bilang baik ya dibalas baik, jahat ya dibalas jahat, ya, atau bahkan baik dibalas jahat. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki lebih dari itu. Tuhan Yesus memberi peraturan kepada kita, yaitu kita harus yang memulai berbuat baik dahulu, supaya kita dapat menjadi teladan untuk orang lain. Nah, adik-adik, tanya pada kalian, selama ini apakah kalian sudah melakukan peraturan yang diberikan Tuhan Yesus ini sebagai anggota regunya Tuhan Yesus? Sebagai anggota timnya Tuhan Yesus, kalian sudah melakukan? Beri contoh ya. Misalnya, kalau adik kalian itu pelit, punya makanan, terus tidak dibagi dengan kalian. Terus suatu ketika kalau kalian punya makanan, adik kalian minta, gimana jawabnya kalian? Wah, aku minta gak mau kasih. Sekarang aku punya, kamu ya gak tak kasih. Apakah begitu? Ya, itu salah satu contoh ya. Tuhan Yesus memberikan peraturan kepada kita bahwa kita harus memulai berbuat baik dahulu ya. Meskipun kadang-kadang orang itu berbuat jahat kepada kita. Kalian ingat peraturan hukum kasih yang kedua? Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita harus membayangkan orang lain itu adalah diri kita sendiri, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, kita tidak boleh menuntut balas atau mengharapkan balasnya, ya. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Adik-adik, peraturan ini memang berat. Tetapi yang namanya peraturan harus dilaksanakan seperti peraturan-peraturan yang ada di dunia. Seperti harus hormat pada orang tua. Harus dilakukan enggak? Berat ya. Kadang kalian ingin membantah, tetapi kalian harus tetap hormat kepada orang tua. Begitu juga peraturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Berat sih, kalau orang lain jahat masa aku harus berbuat baik pada dia. Tetapi itu adalah peraturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus melakukannya. Ya. Nah, adik-adik, Lucy punya sebuah cerita. Ada seorang pengarang dari Eropa yang bernama Peter Rosseger. Peter ini membagikan sebuah pengalaman dari masa remajanya. Dia berkata demikian, "Pada waktu saya hendak meninggalkan rumah untuk pergi keluar kota, saya pamit kepada ibu. Saat itu juga ibu memberi nasihat kepada saya, katanya, 'Peter, mungkin akan datang saat di mana kamu bertekad untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Tetapi kamu tidak yakin apakah perbuatan itu benar atau salah. Pada waktu itu,
tutuplah matamu dan bayangkanlah, aku ini adalah orang tersebut. Nah, adik-adik, itu pengalaman yang dibagikan oleh Peter Roseger. Mungkin pengalaman ini juga memberi banyak manfaat untuk kita ya. Bisa kita contoh kalau misalnya kalian mulai ragu-ragu untuk melakukan suatu perbuatan kepada orang lain. Coba kalian menutup mata dan pikirkan kalau kalian adalah orang itu. Kalau kasih contoh, misalnya begini ya. Kalau ada teman kalian yang misalnya memfitnah kalian misalnya ya. Kemudian kalian hendak membalas orang itu. Saking jengkelnya ini ya, kepingin dibalas. Nah, coba saat itu kalian tutup mata, kalian pikirkan kalau diri kalian adalah orang tersebut. Coba dibayangkan, bagaimana perasaannya kalau aku difitnah? Pasti nggak senang kan? Pasti sakit hati. Nah, kalau kalian tahu dampaknya menyakitkan atau dampaknya tidak baik, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan ya, diteruskan ya. Nah, adik-adik, kiranya contoh ini juga membantu kalian untuk memutuskan tindakan apa yang akan kalian perbuat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kami belajar tentang peraturan sebagai regu Allah. Tuhan, tolonglah kami sebagai timnya Tuhan Yesus supaya kami dapat melakukan peraturan yang diberikan Tuhan Yesus ini dengan baik. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukan apa yang Kau perintahkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Terima Kasih 1000. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Dea. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan melalui orang tua. Kami sangat bersyukur atas berkat itu. Saat ini, kami mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah berkat ini bermanfaat dalam pembangunan gereja. Dan juga terima kasih atas pernyataan yang telah Kau berikan kepada kita sehingga kegiatan ibadah pada hari ini dilaksanakan secara lancar. Semoga firman yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan, dan kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah kelas praremaja kita pada pagi hari ini. Kita jumpa kembali di minggu depan. Shalom, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.